Dan perhatikan, kita lihat buku LKS-nya halaman 42. Ya, kita bahas bersama-sama tugas kalian yang sudah dikerjakan mulai kemarin. Nomor 1, Fatimah disuruh ibunya membeli gula di warung. Uang dari ibunya ternyata masih ada sisa kembaliannya. Sikap Fatimah yang benar adalah menyerahkan semua kembalian kepada ibu. Nomor 2, salah satu contoh penerapan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Salah satu contoh penerapan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Apa? D. Segera menyampaikan pesan dari Pak Guru kepada orang tua di rumah. Nomor 3, orang yang dapat memegang janji dikatakan memiliki sifat amanah. Yang B. Nomor 4, salah satu contoh sikap amanah adalah ya, D. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Nomor 5, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki akhlak C. Terpuji. Nomor 6, seseorang akan mudah dipercaya orang lain apabila memiliki sifat amanah. D ya. Nomor 7, perbuatan terpuji yang patut kita teladani dan patut dicontoh disebut apa? Perbuatan terpuji yang patut kita teladani dan patut dicontoh akhlak C. Akhlak mahmudah ya, bukan mazmumah ya, mahmudah C. Nomor 8, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang terpercaya hingga beliau mendapat julukan Al-Amin. Nomor 9, Arif menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Arif berarti memiliki sifat D. Amanah. 10, bila diberi cobaan oleh Allah, kita harus bersikap sabar. Nomor 11, apabila mendapat amanah orang tua, kita harus melaksanakannya dengan B. Sungguh-sungguh. Nomor 12, perhatikan, sabar dan tabah termasuk akhlak mahmudah, berarti B ya. 13, mukmin yang sabar dan tabah dalam menghadapi musibah kelak akan mendapat balasan dari Allah berupa pahala, ganjaran ya. Itulah pahala, balasan yang baik. Nomor 14, sikap Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh kaum kafir Quraisy adalah D. Sabar dan tabah. 15, kisah Bilal bin Rabah mengandung makna apa? Keteguhan iman. Kemudian Romawi 2 ya, yang soal uraian. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketika kita sudah dapat dipercaya oleh orang lain, maka kita harus menjaga kepercayaan itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain merupakan nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Tidak sembarang orang diberi kepercayaan oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika kita dipercaya oleh orang lain, maka jagalah kepercayaan itu. Jangan sampai apa? Mengkhianati kepercayaan orang lain kepada kita.
Yaitu yang dimaksud dengan amanah. Nomor 2, sebutkan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Jadi sabar itu tidak marah, ya, tidak menggerutu, tidak menyesal ketika mendapatkan ujian dari Allah. Itu namanya sabar. Tabah adalah sikap tidak berbuat kejelekan. Misalnya kalian mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Kehilangan uang. Misalnya kalian kehilangan uang. Kemudian kalian karena uangnya hilang akhirnya ngambil uangnya orang. Itu namanya tidak tabah. Jadi tidak tabah. Kalian uangnya hilang malah kalian menyuri punyanya orang. Itu namanya tidak tabah. Jadi tabah dan sabar itu beda-beda tipis. Jadi kalau sekedar tidak marah itu namanya sudah sabar. Tapi kalau sudah mengambil hak orang lain karena uangnya hilang, ambil punyanya orang, karena sandalnya hilang, ambil sandalnya orang, itu namanya tidak tabah. Kemudian apalagi yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah? Teguh mempertahankan iman. Walaupun disiksa, diseret di padang pasir, diterik matahari, dilentangkan di padang pasir waktu yang panas, matahari ada di atas, tidak berpakaian, kemudian di atasnya ditindih dengan batu besar, tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan dalam lisannya ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada duanya. Walaupun disiksa, ya, habis-habisan, dijemur, kemudian diseret di padang pasir, tetap mempertahankan imannya. Itu yang dapat diambil oleh kisah, yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Tulislah surat Al-Baqarah ayat 155 beserta artinya. Coba kalian lihat pada halaman 38. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah itu akan menguji kita, menguji dengan ketakutan, ya, khauf dengan ketakutan, walju atau juga dengan kelaparan, kemudian wa naqsim minal amwal, diuji hartanya diuji. Misalnya hartanya, uangnya hilang, rumahnya terbakar, mobilnya dicuri orang, itu diuji. Itu namanya diuji oleh Allah. Wal anfusi wal thamarat dan juga diuji jiwanya, dirinya diuji, dan juga buah-buahan. Artinya di sini misalnya kalian panen, gagal panen, nanam semangka ternyata gagal panen, nanam cabai ternyata gagal panen. Itu namanya ujian dari Allah. Wabasyiris sabirin. Dan ingatlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembira itu? Allah akan memberi nikmat yang banyak kepada orang yang sabar. Nah, lanjut, itu yang ditulis ya. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', al-ayah, halaman 38 beserta artinya. Nomor 4. Bagaimana sikap jika terkena musibah? Harus sabar. Artinya tidak marah. Ya, ketika kamu terjatuh, tidak marah, sabar. Kemudian tidak menggerutu atau tidak melakukan perbuatan yang negatif, ya. Atau juga kadang ada orang yang terkena musibah malah nyalain orang. Tidak perlu, karena semua musibah datangnya dari Allah. Dan kita harus tabah, ya.
Apa tabah itu? Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik dari musibah itu. Sudah, kalau kalian sudah mendapatkan musibah, kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah Allah akan memberi ganti yang lebih baik lagi. Nomor 5, apa janji Allah terhadap orang-orang yang mukmin yang bersabar? Apa janjinya Allah? Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa lagi? Akan mendapatkan pahala. Apalagi akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Yaitu nikmat yang banyak dari Allah, pangkat yang tinggi dari Allah, dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang sabar ketika menghadapi ujian Allah, maka dia akan selalu dekat dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, maka apapun yang kita harapkan, insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan kita akan dijaga oleh Allah, mendapatkan petunjuk Allah. Kenapa? Karena kita sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ujian-ujian yang dilakukan, yang diberikan Allah kepada para nabi-nabinya Allah, para utusan Allah. Ya, dari Nabi Musa diberi ujian. Apa ujiannya Nabi Musa? Melawan Raja Fir'aun, diuji untuk melawan para tukang sihir. Kemudian Nabi Nuh diuji dengan siapa? Diuji oleh umatnya. Kemudian diuji juga dengan anaknya yang Nabi Nuh yang bernama Kan'an, yang laknat kepada Nabi Nuh. Itu adalah ujian. Dan ujian yang Allah berikan kepada Rasul-Rasulnya itu ujian yang luar biasa. Makanya ada yang namanya Nabi Ulul Azmi. Jadi Nabi Ulul Azmi itu Nabi yang teguh dengan kesabarannya, gigih dengan kesabarannya, tidak putus asa. Jadi ada 5 Nabi Ulul Azmi yang berhasil dari ujian Allah, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Siapa saja itu? Dirangkum dalam minim. M pertama. M siapa? Musa. Ibrahim. Mi N Nuh. I yang kedua Isa. M yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Itulah nama Nabi Ulul Azmi, nabi-nabi yang sabar dalam menghadapi cobaan yang luar biasa datangnya dari Allah dan gigih terus memperjuangkan agama Allah. Makanya dikenal dengan Nabi Ulul Azmi yang dirangkum, yang disingkat dengan minim. M pertama apa? Musa. I Ibrahim. N Nuh. I Isa. M Muhammad. Itulah nama-nama Nabi Ulul Azmi. Nah itulah anak-anakku pembahasan tentang soal-soal di LKS halaman 42 sampai 44. Silakan yang tadi ada yang keliru dirubah. Kalau ada yang salah diganti. Apalagi ada yang kosong yang nggak diisi, silakan dilengkapi, diganti ya.